Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai peluang Pak Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Jika Pak Prabowo nanti maju di 2024, berarti ini sudah keempat kalinya, teman. Pak Prabowo ini memperebutkan RI 1. Nah, kalau ini yang terjadi kemudian menang, ya luar biasa capaian dari Pak Prabowo. Namun jika kalah, maka ini akan mengoleksi kekalahan Pak Prabowo sampai 4 kali, teman. Maju di Pilpres tapi kalah sampai 4 kali. Tetapi walaupun demikian, teman, ini semacam ada kode dari Pak Jokowi bahwa kedepannya ini bisa jadi yang menang adalah Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo ini juga mendapat dukungan dari Pak Jokowi untuk maju di 2024. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya ketika Presiden Jokowi ini memperkirakan yang menang nanti mungkin Pak Prabowo di 2024. Ini kode dari Pak Jokowi untuk Pak Prabowo. Kita baca berita, teman, dari Kumparan News. 2024 jatah Prabowo, begini 3 kali catatan kekalahan di Pilpres. Presiden Jokowi memberikan kode dukungan kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Prabowo memang telah dideklarasikan sebagai bakal capres Partai Gerindra, meski belum diresmikan dengan parpol koalisinya yaitu PKB. Kode Jokowi itu kali ini disampaikan dalam HUT ke-8 Partai Perindo di iNews Tower, Jakarta, Senin 7 November 2022. Kemarin dalam pidatonya, Jokowi mengungkapkan kemenangan di Solo, DKI, dan 2 kali di Pilpres. Tanpa menjelaskan maksudnya, Jokowi meminta maaf kepada Prabowo karena dia beberapa kali menang. Jokowi kemudian menyebut bisa jadi Prabowo selanjutnya yang menang. Saya ini 2 kali wali kota di Solo, menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo, kata Jokowi. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Imbuh Jokowi disambut riuh tepuk tangan dan tawa. Apabila resmi dideklarasikan sebagai Capres 2024 bersama parpol koalisi pemilu 2024 akan menjadi momen keempat Prabowo ikut dalam ajang Pilpres. Pada 3 kali pemilihan sebelumnya, Prabowo sudah meramaikan kontestasi namun kalah. Lantas seperti apa kekalahan Prabowo di 3 kali Pilpres? 2009 jadi Cawapres Megawati, dikalahkan SBY Budiono. Usai Prabowo untuk jadi orang nomor 1 dimulai 14 tahun lalu saat pertama kali pemilu diadakan di Indonesia pada 2004, mantan Komandan Jenderal Kopassus itu berambisi menjadi calon presiden dengan mengikuti konvensi Capres Partai Golkar. Namun Prabowo kalah bersaing dengan beberapa tokoh yang akhirnya dimenangkan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Setelah kalah dalam konvensi Golkar, Prabowo memutuskan keluar dan membangun kendaraannya sendiri dengan mendirikan Partai Gerindra. Pada Pilpres 2009, Prabowo berpasangan dengan Ketua Umum PDIP Megawati sebagai Cawapres, namun ia harus mengakui keunggulan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono pada masa itu. Pilpres 2014, maju Capres diwakili Hatta, dikalahkan Jokowi JK. Kalah di Pilpres 2009, Prabowo gigih dan kembali bertarung di Pilpres 2014. Kali ini sebagai calon presiden berpasangan dengan Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa. Prabowo Hatta diusung oleh Gerindra, Golkar, PAN, PKS, P3, dan PBB yang menamakan Koalisi Merah Putih KMP. Lawannya head to head adalah Joko Widodo Yusuf Kala yang diusung oleh PDIP, PKB, Nasdem, Hanura. Koalisi ini bernama Koalisi Indonesia Hebat atau KIH. Jadi KMP itu yang mendukung Prabowo, Hatta Rajasa, yang di situ ada Gerindra, Golkar, PAN, PKS, P3, PBB. Kemudian kalau KIH
Fakih yang mendukung Jokowi Yusuf Kala. Ini diusung dari PDIP, PKB, Nasdem, Hanura. Jadi Nasdem waktu itu juga mendukung Pak Jokowi, teman. Ternyata juga support kepada Pak Jokowi di 2014. Pilpres disebut banyak pihak sebagai bibit polarisasi masyarakat, itu akhirnya dimenangkan Jokowi JK dengan 53,15%, sementara Prabowo 46,85%. Jadi sebenarnya beda tipis, teman, antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di 2014. Pak Jokowi meraih 53,15%, Prabowo meraih 46,85%. Kemudian pada Pilpres 2019, maju capres diwakili Sandiaga, kalah dari Jokowi Ma'ruf. Pada Pilpres 2019, ambisi Prabowo untuk memimpin Indonesia belum padam. Dia percaya diri maju lagi sebagai calon presiden. Kali ini menggandeng kader Gerindra yaitu Sandiaga Uno sebagai cawapres. Pasangan ini diusung gabungan Partai Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, dan Partai Berkarya yang menamakan diri Koalisi Indonesia Adil Makmur. Prabowo kembali head to head melawan Jokowi yang kali ini berpasangan dengan Ma'ruf Amin. Koalisi ini diusung oleh PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, P3, Hanura, PKPI, dan didukung Perindo, PSI, PBB yang menamakan diri Koalisi Indonesia Kerja. Jadi kalau kita lihat di 2014, ini Nasdem mendukung Jokowi, di 2019 juga mendukung Pak Jokowi. Jadi Nasdem ini luar biasa mendukung Pak Jokowi di dua Pilpres 2019 sama 2019. Dari hasil Pilpres 2019, Prabowo kembali kalah lawan Jokowi. Dalam angka Jokowi Ma'ruf unggul 55,5%, Prabowo Sandi 44,5%. Prabowo sempat mendeklarasikan diri sebagai capres-cawapres yang unggul dan mengaku dicurangi oleh sejumlah lembaga survei Quick Count pemilu 2019. Namun keputusan MK menguatkan kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Usai Pilpres, Prabowo memutuskan masuk dalam kabinet Jokowi Ma'ruf Amin sebagai Menteri Pertahanan dan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif. Itu, teman, terkait Pak Prabowo Subianto yang beberapa kali kalah dalam gelaran Pilpres, baik di 2009, kemudian 2014, 2019. Apakah Pak Prabowo juga akan kalah di Pilpres 2024? Karena animo masyarakat ternyata, teman-teman, ya, banyak itu yang memilih antara dua, kalau tidak Ganjar dan Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Prabowo ini tidak banyak diperhitungkan di masyarakat, tetapi hasil survei juga menunjukkan bahwa Pak Prabowo ini elektabilitasnya tinggi, teman-teman. Jadi Pak Prabowo, kemudian Ganjar, Anies ini elektabilitasnya tinggi. Jadi apakah dengan modal itu akhirnya Pak Prabowo akan maju di Pilpres 2024? Karena sekali lagi animo masyarakat ini lebih memilih antara Ganjar dan Anies. Jadi sebaiknya menurut saya pasangan Ganjar dan Anies ini dimajukan saja di Pilpres 2024. Siapa yang menang itulah yang sebenarnya dipilih oleh masyarakat Indonesia, yaitu Ganjar dan Anies. Sementara Pak Prabowo ini tidak banyak diperbincangkan di media sosial. Dan inilah yang akhirnya orang menjadi percaya dan tidak percaya dengan hasil survei. Karena di masyarakat itu banyak mendukung Anies dan Ganjar, tetapi di survei ada Pak Prabowo Subianto yang juga masuk elektabilitasnya cukup tinggi. Dan kalau kita lihat juga, teman, terkait peta koalisi, kalau kita melihat peta koalisi di 2024, kalau misalkan Pak Prabowo berpasangan dengan PKB, itu hanya mendapatkan 136 kursi. Jadi ini kecil kalau dibandingkan dengan koalisinya Pak Anies Baswedan. Kalau Pak Anies nanti didukung oleh PKS, Demokrat, dan Nasdem, itu ada 163 kursi. 163 kursi ini terbesar, koalisi terbesar kalau kita bandingkan dengan koalisi KIB, ya, 148 kursi yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3. Sementara PDIP itu mengantongi 128 kursi. Kalau PDIP itu tidak berkoalisi, maka ini adalah jumlah yang kecil sendiri PDIP dibanding koalisi dari Nasdem, Demokrat, PKS. Jadi Nasdem, Demokrat, PKS itu terbesar koalisinya untuk maju di 2024.
Nah, apakah Pak Prabowo di angka 136 itu akan menang walaupun berkoalisi dengan PKB? Ternyata kalau kita lihat hanya 136 Gerindra sama PKB. Kalah jauh kalau dibandingkan dengan Anies Baswedan yang berkoalisi dengan Nasdem, Demokrat, PKS 163 kursi. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.